dimanapun berada. Jadi judulnya itu adalah pengelolaan desa wisata dan optimasi digitalisasi di desa wisata Ngelanggeran. Oke. Nah, ini perkenalan singkat saya, tadi sudah dikenalkan juga oleh Mbak Ririn. Nama saya Sugeng Handoko, tapi sering di online ada tambahan Purba. Jadi Sugeng Handoko Purba, tim kami nama belakangnya itu ditambahi kata Purba karena kami mencoba membranding kawasan kami, desa kami, karena ada Gunung Api Purba. Saya aktif di kegiatan pengembangan pariwisata itu sejak kuliah. Jadi semenjak saya semester 3 itu mencoba untuk aktif di kegiatan kepemudaan dan kepariwisataan dan bersyukur sampai saat ini. Yang ingin saya sampaikan mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswi gunakan waktu di masa kuliah itu seoptimal mungkin karena menurut saya itu adalah waktu paling efektif untuk belajar banyak hal. Secara sumber informasi itu dekat, teman-teman dekat dengan dosen, dekat dengan teknologi, dekat dengan teman-teman yang satu frekuensi. Nanti ketika sudah selesai kuliah itu banyak hambatan atau tantangan yang sulit untuk bisa optimal dalam mempelajari sesuatu. Jadi silakan nanti dioptimalkan. Ini daerah Gunung Kidul, potret kondisinya 15-20 tahun yang lalu. Saat ini sudah berubah. Kalau dulu saya zaman kuliah, itu mungkin akan malu kenalan dari Gunung Kidul. Ketika kami ada kegiatan himpunan mahasiswa, kemudian ada acara di Bandung, di Unisba, ya kenalannya dari Jogja, tidak akan mungkin PD berkenalan dari Gunung Kidul. Kenapa? Karena konotasi negatif terkait desa ataupun Gunung Kidul itu dulu masih sangat tinggi. Bahkan ketika KKN itu sebisa mungkin menghindari daerah Gunung Kidul. Namun saat ini alhamdulillah sudah berangsur bergeser menuju ke positif, terangkat dengan pariwisata dan juga pengembangan daerahnya. Lokasinya kita di Desa Ngelanggeran, teman-teman kalau sudah di Jogja silahkan main ke Ngelanggeran, cukup dekat, sekitar 50-60 menit kalau dari kampus teman-teman. Jadi kami pun juga ada kolaborasi dengan UPN Veteran Yogyakarta, tapi masih di hal yang sifatnya kegeologian. Ada beberapa dosen juga melakukan kegiatan di Ngelanggeran dengan Prof. Bambang, kemudian Pak Cahyadi itu juga ada kegiatan di desa kami. Ini profil desa kami, luasnya 762 hektar yang didominasi oleh tanah kering, ada perkebunan, kemudian sedikit juga area persawahan. Untuk masyarakatnya bisa dibilang 90% itu adalah petani, kemudian berkebun, ada yang beternak, sedikit yang menjadi istilahnya PNS ataupun karyawan di perusahaan. Beberapa hal yang perjalanan kami pengembangan di Ngelanggeran, ada beberapa apresiasi yang pernah didapatkan. Di 2017 itu pernah mendapatkan penghargaan menjadi salah satu desa wisata terbaik ASEAN dengan konsep CBT, kemudian 2018 itu ASTA, ASEAN Sustainable Tourism Award, kemudian kita juga pernah masuk ke 100 top destinasi berkelanjutan dunia, itu 2019. Nah, yang terbaru itu di 2021 Best Tourism Village oleh UNWTO. Jadi kami juga merasa bersyukur sekali dengan proses yang dilakukan, istilahnya manfaat yang dirasakan di masyarakat. Ini potensi awal kami yang kami kelola di desa kami, ada gunung, namanya Gunung Ngelanggeran dulu namanya. Sekarang pun Gunung Langgeran tapi lebih dikenal dengan Gunung Api Purba.
dulu kawasan ini pemanfaatannya lebih secara langsung, digarap langsung, kemudian dimanfaatkan batu dan pohonnya secara langsung, sehingga kami merasa ketika itu tidak dikelola, itu akan menimbulkan permasalahan yang panjang, itu terkait kesulitan adanya air. Dari situ kami mengalami dinamika, kemudian bersepakat untuk menjaga kawasan ini. Jadi kawasan ini tidak boleh diganggu, tidak boleh dirusak. Nah, salah satu pendekatan yang kita lakukan adalah di pengembangan pariwisata. 2012 ada program dari pemerintah, gubernur untuk pembuatan embung Langgeran. Kemudian jadi diresmikan di 2013. Jadi ini tujuannya adalah konservasi air, menampung air hujan, kemudian dipanen ketika musim kemarau. Jadi sekitar embung ini ada 20 hektar, itu durian dan kelengkeng yang sudah ditanam oleh kelompok tani, yang di situ airnya itu disuplai dari embung Langgeran. Kami juga mengembangkan air terjun musiman itu di kawasan Kedung Kandang. Bagus dan menarik itu ketika musim penghujan. Jadi ketika musim kemarau tidak seindah ini. Kemudian kami punya inovasi untuk pengembangan kawasan glamping itu di 2000 di masa pandemi ini 2020, 2021 dan 2022 itu dalam proses. Jadi inovasi ini hadir ketika pandemi, banyak homestay yang belum siap untuk bisa menerima tamu menginap. Karena mungkin masih takut, masih was-was. Nah, salah satu opsi yang kita berikan adalah adanya kawasan glamping. Yang kedua, inovasi ini juga muncul agar kawasan Kedung Kandang itu tidak hanya ramai di masa penghujan, tapi di musim kemarau pun juga tetap ada aktivitas, sehingga kita kembangkan glamping ini di atas air terjunnya. Kemudian kami juga mengelola dan mengolah produk unggulan desa yang ada di desa kami, yaitu coklat. Kita punya coklat Langgeran yang mengolah kakao ini dari hulu sampai hilir, dari bahan baku sampai produk jadi. Ini juga berangkat dari permasalahan ketika tidak optimal harga dari kakao yang ketika dijual mentah itu terlalu murah, sehingga ada keinginan kami untuk bisa mengolah dan menciptakan oleh-oleh khas di desa kami. Bersyukur terjalin kolaborasi di 3 kelompok. Ada kelompok tani yang menyediakan bahan baku, kelompok ibu-ibu, kelompok perempuan, kelompok kuliner yang mengolah, kemudian ada kelompok sadar wisata atau kami di pengelola wisata yang membantu manajemen, membuatkan tempatnya, kemudian memasarkan. Jadi kolaborasi di internal ada 3 pihak, kemudian eksternal itu juga ada 3 pihak. Jadi ada BPTB Alibi yang sekarang berganti nama jadi BRIN, kemudian yang kedua adalah di Subgun di Gunung Kidul, kemudian yang ketiga adalah Bank Indonesia, kantor perwakilan di DIY. Jadi ternyata untuk bisa membuat inovasi itu tidak harus sendiri berasal dari kita, tapi kita bisa kolaborasi beberapa pihak atau elemen. Bersyukur juga di 2017-2018 kita dibantu promosi secara nasional, mengangkat produk coklat kami, diliput salah satu TV swasta, kemudian membuka perhatian dan ketertarikan orang untuk bermitra dan berkolaborasi dengan kami. Jadi bersyukur coklat yang dulunya mungkin skalanya kecil saat ini sudah berangsur untuk berkembang. Kami juga bagian dari Gunung Sewu UNESCO Global Geopark. Jadi salah satu geoset itu adalah Gunung Api Purbang Langgeran. Ini dimasuk ke jaringan Geopark UNESCO itu di 2015. Jadi ada tagline memuliakan warisan bumi, mensejahterakan masyarakat setempat. Itu kalau di Jogja
itu ada Hamemayu Hayuning Bawono. Jadi nilai itu yang ingin coba kami kembangkan untuk bisa memberikan dampak positif bagi lingkungan dan juga bagi masyarakat. Panitia mungkin bisa minta tolong di mute ya, Mbak atau Mas Mirna mungkin ya, bisa minta tolong biar yang lainnya bisa suaranya bisa terdengar jelas. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk pengelola kami, tim kami 100% dari masyarakat, ada 154 orang, tersebar di 3 dusun, tapi yang banyak itu dari 3 dusun. Kemudian masyarakat tetap melakukan pekerjaan utamanya dan pariwisata itu menjadi nilai tambah, jadi tambahan saja. Kemudian kita juga melakukan integrasi kegiatan pariwisata dengan aktivitas utama di pekerjaan masyarakat itu. Jadi aktivitas wisatawan yang mengikuti kegiatan dengan masyarakat. Kemudian kami juga ada kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa. Kita juga kerjasama dengan unsur Pentahelix itu terjalin. Nah, kami juga menunggu nanti Bu Eni dan tim ataupun dengan mungkin teman-teman mahasiswa untuk bisa melakukan kolaborasi kegiatan bareng untuk pengembangan di Ngelanggeran lebih baik lagi. Karena di Pentahelix ini ada akademisi, ada bisnis, ada pemerintah, ada komunitas, dan ada media. Nah, di masa pandemi ini justru kami punya waktu yang cukup untuk bisa peningkatan dan penguatan SDM-nya. Oke. Nah, ini yang selalu saya sampaikan, ada 3 tahapan besar ketika kita pengembangan di Desa Wisata Ngelanggeran. Jadi, yang pertama itu adalah mengenali dan menyadari potensi yang dimiliki. Tahapan ini tidak mudah. Kenapa? Karena sesuatu yang kadang terbiasa dan selalu kita lihat, itu kita tidak menyadari itu adalah sebagai sebuah potensi. Jadi kami pun juga sama, seperti itu. Kemudian tahapan kedua, ini adalah tahapan kunci menurut kami, yaitu adalah mengelola sumber daya manusianya. Menyiapkan SDM-nya, kemudian membuat kelembagaannya, kemudian membagi peran di masyarakatnya, itu menjadi kunci di sini. Tahapan ketiga itu adalah membangun jejaring kerjasama keluar, melakukan komunikasi keluar, dan membangun identitas digital. Jadi ketika teman-teman yang mayoritas mengambil mata kuliah terkait pemasaran, baik kebijakan dan strategi maupun pemasaran jasa, mungkin akan lebih tertarik dan mengambil peran di tahapan ini. Jadi nanti saya pun akan coba lebih banyak bercerita di tahapan ini. Sebelum ke tahapan itu, saya juga ingin menyampaikan bahwa kami menganut prinsip pengembangan produk wisata yang berkelanjutan. Jadi pariwisata, mimpi kami ini bisa diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Pariwisata yang dinikmati saat ini itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi berikutnya. Pariwisata yang memberikan manfaat ke masyarakat itu tetap bisa diberikan sampai ya tanpa batas waktu. Nah, syaratnya apa? Ya syaratnya harus membuat semua elemen itu bahagia. Sederhananya adalah yang pertama orangnya. Jadi orangnya itu adalah tuan rumahnya atau masyarakatnya itu harus bahagia. Jangan sampai pariwisata membuat masyarakatnya tidak nyaman. Yang kedua itu adalah wisatawannya. Untuk berkelanjutan dan terjadi kegiatan pariwisata, ya wisatawannya harus bahagia dan puas. Nah, itu juga menjadi satu hal yang penting. Yang ketiga, itu lingkungan dan budayanya juga harus bahagia. Jangan sampai yang bahagia hanya orangnya yang dapat uang atau senang karena bisa berwisata, menikmati,
tapi lingkungan dan budayanya apa istilahnya ya, terganggu ataupun rusak. Nah, itu tidak akan berkelanjutan. Ketika berbicara terkait lingkungan, pariwisata itu pasti akan memiliki dampak. Jadi kita tidak bisa menghilangkan, tapi mungkin bisa menekan sekecil mungkin, jadi mereduksi dampak negatifnya. Yang kedua, penggunaan sumber daya alam secara bertanggung jawab dan tetap melakukan konservasi. Berpihak kepada masyarakat lokal, melestarikan kebudayaan lokal yang ada, dan kesempatan untuk partisipasi masyarakat itu dikedepankan. Kemudian ramah ke wisatawan, intinya adalah membuat mereka betah dan ingin berlama-lama di tempat kita. Nah, itu harus bagaimana ya, mereka mendapatkan sesuatu yang berharga, mereka mendapatkan tempat yang aman, bersih, nyaman, sehingga mereka akan ya menikmati sambil mendapatkan sesuatu, edukasi, dia juga merasa diterima di desa kami. Nah, ini tahapan kami untuk membangun komunikasi, silaturahmi, dan juga kolaborasi dengan beberapa pihak. Jadi saya bersyukur seiring dengan pengembangan di Ngelanggeran, itu dulu saya seiring dengan proses belajar di kampus. Jadi sesuatu yang saya butuhkan untuk pengembangan di desa, sesuatu yang ilmu baru itu ya saya pelajari ketika masa kuliah. Dan Ngelanggeran ini adalah salah satu contoh pengembangan desa wisata bottom up dan top down itu ketemu. Jadi keinginan yang kuat dari bawah, kemudian dukungan dari atas, baik dari pemerintah, dari pihak-pihak eksternal atau stakeholders itu bertemu. Nah, kami itu juga pernah mengalami masa menjadi pengrajin proposal. Jadi kerjanya bikin proposal, tapi tidak ada yang mau bekerja sama dengan kami. Kenapa tidak mau? Karena ya tidak ada untungnya atau merasa tidak kenal di Ngelanggeran itu siapa. Dan ya dari situ pernah saya merasakan penolakan yang cukup apa ya, berat lah istilahnya. Ketika saya masuk ke salah satu perusahaan minuman, kira-kira seperti itu, karena kami ingin membuat event kegiatan dan membutuhkan juga support dari sponsorship, mau masuk ke kantornya saja tidak diberikan kesempatan, bahkan proposalnya hanya suruh menitipkan di pos satpam. Itu pernah saya alami, dan dari situ kami sadar bahwa perubahan itu tidak harus diawali dari orang lain, tapi justru harus diawali dari internal kita dan tidak boleh tergantung ke pihak eksternal. Nah, dari situ kami mencoba melakukan perbaikan di kelembagaan, kemudian membangun tim, memantaskan diri untuk bisa melakukan kerjasama. Kalau di istilah Jawa, itu ada istilah jeneng dulu baru jenang. Jadi membangun nama positif dulu, dan insya Allah akan mendapatkan sesuatu yang positif, mengikuti kira-kira seperti itu. Nah, kami atau saya pribadi sebenarnya senang dan aktif di 4 hal, di kepemudaan, lingkungan, pariwisata berbasis masyarakat, dan kewirausahaan sosial. Jadi di situ kami mencoba berjejaring, melakukan komunikasi, dan belajar banyak hal. Kita juga memanfaatkan ajang kompetisi itu untuk bisa naik kelas dan membangun jejaring. Nah, ini saya juga ingin mengetuk hati teman-teman yang sebenarnya masih berkesempatan luas untuk bisa berekspresi dan berkreasi. Optimalkan masa kuliah itu untuk bisa berjejaring dan membangun kolaborasi dengan teman-temannya ataupun dengan siapapun. Kenapa? Karena ketika kita sudah selesai kuliah, itu harapannya tidak mulai atau start dari nol. Kita sudah tahu, kita sudah pemetaan siapa yang bisa diajak kerjasama, kemudian siapa yang karakternya cocok dengan kita, sehingga nanti ya ke depan itu lebih mudah. Di kompetisi atau lomba ini kami juga menjadikan tim juri itu sebagai mentor.
atau dia bisa menjadi mitra potensial yang bisa kita jadikan untuk proses kolaborasi di desa kami. Nah, ini kelompok masyarakat yang kita libatkan. Kami punya kelompok kuliner, terdiri dari kelompok perempuan, yang mereka kita edukasi untuk bisa berinteraksi dengan wisatawan. Kemudian prosesnya ini kita jadikan paket wisata. Ketika ada edukasi seperti ini, mereka juga menghasilkan produk. Nah, produknya ini harganya hanya 13.000, tapi secara paket ini juga bisa dijual. Jadi kelompok ini akan mendapatkan dua manfaat ekonomi setelah kita integrasikan dengan kegiatan pariwisata. Kemudian kami juga punya kolaborasi dengan kelompok tani. Kelompok tani ini dulu sudah ada bahkan sebelum pariwisata ada, tapi memiliki nilai tambah setelah kami integrasikan dengan pariwisata. Jadi dia ngajari proses bertani, kemudian bagaimana mengenali jenis-jenis tanaman, merawat, itu mereka mendapatkan tambahan. Jadi tanpa harus jual produknya, itu dia sudah dapat tambahan rupiah. Kami juga punya kelompok homestay namanya Purba Wisma. Jadi brand kami memang melekatkan kata purba. Ada 80 homestay tersebar di 3 dusun yang kegiatannya adalah mereka bisa belajar kebudayaan, kemudian kearifan lokal, termasuk ini berinteraksi langsung dengan masyarakat yang ada di desa kami. Nah, yang menarik juga di kami, itu kami menggunakan transportasi lokal. Jadi kita nyebutnya adalah Pajiru. Pajiru itu panas Jobonjeru, kenapa? Karena ini terbuka, jadi pick up terbuka. Tapi justru ini lebih diminati oleh wisatawan. Ada 11 armada yang kita kerjasamakan, kemudian mereka mengangkut wisatawan. Nah, SDM-nya itu juga harus disiapkan. Jadi kalau dulu terbiasa membawa kayu, membawa ternak kambing atau sapi, saat ini ketika membawa wisatawan ya dia harus lebih, ya hospitality-nya juga harus diajarkan. Bahkan ini kita bikinkan kaos, seragam, kemudian kita tulisi driver Pajiru Sport. Jadi mereka juga bangga bagian dari pengembangan di desa wisata di Langgeran. Oke, selanjutnya kami juga punya kelompok kesenian, jadi welcome dance, kemudian kegiatan berwisata, mereka menjadi atraksi juga untuk belajar kesenian dan kebudayaan, sehingga ya wisatawan mereka bisa belajar terkait kearifan lokal yang ada di desa kami di Langgeran. Oke, selanjutnya yang kelima itu adalah kami punya kelompok pengrajin. Kami tidak bisa tumbuh subur kelompok pengrajin ini. Kenapa? Karena berdampingan dengan desa wisata kerajinan Bubung yang ada di Gunung Kidul. Itu kedekatannya cukup dekat, 2,5 sampai 3 kilo, sehingga kami membangun kolaborasi dengan desa wisata Bubung. Jadi pariwisata itu tidak harus semuanya ada di tempat kita, tapi kita juga bisa membangun kolaborasi dengan potensi yang ada di sekitar kita. Kemudian yang keenam, kita punya kelompok pedagang itu yang meningkat, yang awalnya hanya 3-4 orang, saat ini lebih dari 20 pedagang. Nah, ini yang mungkin tidak semua desa atau daerah punya. Itu kami punya kelompok TKI Purna. Jadi mantan-mantan TKI yang dulu pergi merantau meninggalkan Langgeran. Nah, mereka setelah bekerja di luar negeri, kemudian mendapatkan modal, itu kita kolaborasikan untuk mengembangkan usaha di desa. Jadi ada yang mengembangkan homestay, ada yang jasa transportasi, ada yang pengembangan peternakan. Nah, itu kita kolaborasikan. Dulu trennya mereka keluar negeri, kemudian balik, bangun rumah, keluar negeri lagi, sehingga
terjadi permasalahan sosial yang ada di rumah tangga. Tingkat perceraian dulu juga cukup tinggi, sehingga yaitu ternyata duitnya banyak itu tidak menjamin keharmonisan di dalam rumah tangga. Yang kedelapan, kami punya kelompok ternak namanya Purbaya. Orang sering nyebut ini adalah hotelnya kambing. Kenapa? Karena dibangun sangat apa ya istilahnya, sangat bagus, kemudian representatif untuk bisa dikunjungi oleh wisatawan yang datang. Mereka bisa belajar proses peternakan, proses meres susu kambing etawa sampai di pengolahannya. Ini yang ke-9 adalah kelompok pengolahan kakao seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian yang ke-10 kita juga punya kelompok Gria Spa. Ini salah satu inovasi juga melibatkan kelompok perempuan. Ada 15 orang anggotanya dan 13 terapis itu sudah memiliki sertifikasi untuk kegiatan spa. Yang ke-11 kami punya kelompok Kriya Batik. Jadi kelompok ibu-ibu yang mengelola kegiatan batik. Jadi wisata edukasi juga dan juga menghasilkan produk batik. Nah, untuk sampah itu dikelola di TPS, kita kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa, dijadikan maggot, dijadikan pupuk organik, kemudian yang anorganik itu dijual. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan untuk mengenalkan dan memasarkan produk-produk yang ada di Nganggeran itu ada beberapa. Yang nomor 1 saya rasa teman-teman belum pernah mengenal yang namanya Friendster, tapi mungkin kalau Bu Eni mungkin dulu pernah menggunakan ya. Ini adalah ya media sosial sebelum zamannya Facebook, kemudian ada blog, ada website, media sosial saat ini kita gunakan, ada Google Businessku dan channel YouTube juga. Nah, saya juga ingin mengingatkan kembali, mungkin teman-teman sudah lebih belajar banyak di kampus terkait brand, kemudian marketing, itu dua hal yang tidak sama, dan kami berupaya untuk membangun brand tentang Langgeran ini juga tidak mudah. Bahkan kami pernah berganti nama itu 4 kali, kemudian muncul dan terpilih salah satu istilahnya sesuatu yang mudah untuk dipersepsikan di wisatawan. Jadi ketika kita berbicara terkait brand, itu ya apa yang dipersepsikan mereka terkait produk atau jasa yang kita kelola. Nah, untuk branding sendiri kami juga melakukannya secara offline dan online. Walaupun saat ini dominasi untuk online itu lebih tinggi. Kenapa? Karena ya ibarat toko atau warung atau tempat usaha ini bukanya 24 jam, tidak pernah tutup. Bahkan mungkin kita tidur pun mesin di online kita itu tetap bisa diakses oleh siapapun yang mungkin di belahan bumi yang lain itu baru siang, dia tidak tidur, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kami juga mengelola aset digital, diintegrasikan semua media yang ada di kami. Kemudian ini tim kami memiliki tambahan purba, jadi semacam marga baru untuk branding di kawasan ekowisata Gunung Api Purba. Bahkan saya itu pernah mendapatkan tamu dari Makassar, kebetulan dari SMA Dian Harapan, gurunya itu namanya Pak Agus Purba, itu nge-add saya dikira satu marga, padahal nama Purba itu adalah keinginan kami untuk mengenalkan ikon kami, yaitu Gunung Api Purba. Setelah menjadi teman, itu bisa berinteraksi dan melihat kegiatan yang kita lakukan. Kemudian nanya apakah ada kegiatan Live Indo, yaitu unggulan kami. Nah, dari situ terjadi komunikasi, kemudian
setiap tahun sebelum pandemi itu rutin untuk melakukan kegiatan live-in di Langgeran dengan siswanya yang cukup banyak. Jadi ketika datang ke Jogja, ya kayak charter pesawat saja. Jadi dia naik pesawat rombongan, kemudian kita jemput di bandara untuk ke Langgeran. Nah, coba kita akan lihat ya secara detail di Langgeran. Ini kawasan yang kita kelola. Lokasi sekretariat kami kecil di sini, kemudian ini adalah pendopo tempat kami untuk berkumpul, ada 3, ada 1, 2, kemudian 3 belakang sini. Nah, posisi embung Langgeran itu di atas, jadi ketika mereka akan naik, ketika rombongan itu menggunakan pasiru dari sini menuju ke lokasi. Kemudian homestay itu tersebar di sekitar area ini di 3 dusun. Secara mudah dan murah yang dilakukan adalah membangun identitas digital, optimasi penggunaan teknologi dalam pengembangan desa wisata. Jadi yang pertama kita juga membuat akun Google Bisnisku. Jadi saya mengelola ada sekitar 5 dan saat ini ada 2 yang baru ditangguhkan oleh Google. Kenapa? Karena dianggap duplikat. Jadi saat ini saya baru proses mengurus dan menyampaikan bahwa itu tidak duplikat karena titiknya sama. Saya nitik Desa Wisata Langgeran dan Gunung Api Purba itu di 1 titik. Kemudian yang kedua adalah optimasi media sosial untuk sarana promosi dan edukasi kepada wisatawan. Jadi teman-teman juga harus bijak dan semakin baik mengelola media sosialnya. Kenapa? Karena saat ini representatif dari individu itu adalah akun media sosialnya. Bahkan tidak sedikit rekrutmen dari perusahaan atau tempat kerja kalian itu dia akan melihat jejak digital kalian atau teman-teman di media sosial. Bahkan saya pernah ketemu salah satu dari perusahaan itu cerita sebenarnya dia sudah ingin merekrut karyawan, kemudian dia seleksi akhirnya itu ketika ada beberapa opsi, itu salah satu caranya adalah melihat di media sosial. Nah, ternyata ada satu hal yang mungkin bagi orang itu biasa, bagi orang yang mendaftar atau calon karyawan itu biasa, tapi bagi perusahaan itu menjadi hal yang sensitif. Contohnya mungkin kegiatan-kegiatan yang dianggap biasa, katakanlah minuman beralkohol, kemudian diupload, ya jejak digitalnya kelihatan. Walaupun mungkin dia tidak minum, tapi ada foto yang diupload bersama teman-temannya, itu juga menjadi salah satu penilaian yang ternyata itu menggugurkan kesempatan dia. Jadi mungkin ini bisa lebih diperhatikan. Yang ketiga itu adalah menggunakan channel YouTube untuk promosi dengan video, kemudian optimasi juga penggunaan marketplace, kemudian di Langgeran kami juga pengembangan untuk e-ticketing untuk pelayanan lebih cepat dan akurat. Ini akun Google Bisnisku yang saat ini kita kelola, ada 2 yang sedang ditangguhkan, Desa Wisata Langgeran dan Gunung Api Purba Langgeran. Jadi ketika di search di Maps saat ini nggak muncul. Dulu ketika orang ngetik Desa Wisata Langgeran, dia pasti akan nongol di sebelah kanan. Jadi ketika kita punya akun Google Bisnisku, ini mempermudah orang untuk menemukan usaha kita atau tempat kita. Jadi teman-teman mengembangkan usaha juga bisa dibikin karena ini gratis ya. Di akun Google Bisnis ini kita juga bisa melakukan analisis, dilihat berapa rata-rata orang singgah di tempat kita, kali orang ngeklik telepon kita, berapa respon mereka juga bisa memberikan ulasan. Ini contohnya berapa ribu orang melihat tayangan ini juga akan terlihat. Kemudian media sosial kita juga mengelola, ada lebih dari 1 yang saya kelola. Ini yang lama, followersnya sudah lumayan, untuk Gunung Api Purba itu lebih dari 10.000, kemudian yang di Gria Coklat juga lebih
lebih banyak. Nah, di media sosial kita juga bisa mengoptimasi ya. Mungkin kalau di sini hanya bisa naruh satu link. Dengan Linktree kita bisa memberikan beberapa link dalam satu link. Jadi saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang menggunakan ini. Nah, yang mungkin belum banyak sadar dan menggunakan fitur ini adalah ya optimasi di penggunaan story WA. Saya mengamati beberapa media sosial yang saya kelola, itu story WA menurut saya paling super powerful. Kenapa? Karena yang terkoneksi adalah orang-orang yang sudah dekat dan nge-save nomor kita, sehingga ketika apa yang kita sampaikan itu rata-rata mudah untuk bisa dipercaya dan responnya. Jadi sebagai contoh ini, ketika saya memberikan pengumuman atau menyampaikan informasi bahwa ya Gunung Api Purba sudah mulai buka waktu itu setelah pandemi, ini juga cukup efektif, viewersnya bisa 720-an orang, itu dibandingkan di story di IG itu cukup banyak yang ada di sini. Jadi mungkin ya kita mau mencoba menggunakan ini untuk digunakan. Nah, kita juga menggunakan nomor WA kita itu menjadi toko online. Jadi ada namanya rumah WA, ini untuk menjual produk kami di Gria Coklat, itu kita menggunakan ini. Nanti teman-teman bisa coba juga. Kemudian ini YouTube-nya, kemudian marketplace kita gunakan, pokoknya yang gratis itu kita bisa masukkan. Berapa? Ada Tokopedia, kemudian Bukalapak, Shopee, jadi beberapa fitur promo itu bisa kita gunakan. Bahkan kemarin kami di masa pandemi itu justru penjualan secara online itu yang dominan. Pariwisata lumpuh total, ibaratnya tutup, tapi kami bersyukur ekonomi kreatif yang ada di desa itu bisa diangkat, kemudian banyak inovasi baru yang lahir. Kalau dulu kami di produk Gria Coklat itu tidak pernah mengharapkan untuk memasukkan ke online. Kenapa? Karena ya alhamdulillah mengurusi yang pembelian secara offline, orang yang datang ke Desa Ngangguran itu sudah lebih dari cukup. Tapi pandemi ini juga menjadikan satu pembelajaran ke kita, kemudian masuk ke online. Di online kami rasakan ketika jalan dua-duanya secara online dan offline itu ternyata manfaat dan nilainya juga lebih baik, lebih meningkat. Kemudian saat ini kita juga harus terbiasa dengan cashless ya, karena menjadi budaya baru. Kita juga masuk di Triponyu beberapa program yang dia tidak hanya menjual produk tapi menjual paket wisata. Nah, ini tiketing yang ada di Ngelanggeran, jadi kami by sistem, kita akan tahu kunjungan hari ini, jam ini, kemudian kita juga lebih menghemat penggunaan kertas, kita bisa mengolah datanya, kita juga bisa tahu berapa motor, berapa mobil, berapa pemandu yang beroperasi di hari itu ketika semuanya adalah tercatat di sistem. Ini jumlah kunjungan 2014 kami pernah mengalami kunjungan tertinggi dari satu tahun itu 325.000 orang sekian dengan omset yang kita kelola 1,4 M, tapi terjadi permasalahan di tahun ini yaitu vandalisme, kerusakan lingkungan, sampah, berisik, air itu menjadi masalah. Polusi udara, polusi suara, sehingga kami merasa tidak nyaman dengan kondisi itu. Kami punya target untuk bisa menurunkan jumlah kunjungan, kemudian baik lagi. Jadi 2015 sampai 2019 sebelum pandemi itu terjadi penurunan. Jadi tiap tahunnya turun, bahkan di 2019 itu yang datang hanya sepertiganya. Hanya 103 orang, tapi secara omset atau pengelolaan kita bisa naik 3 kali lipatnya. Jadi kami sadar dengan
quality tourism itu lebih cocok di desa kami. Kemudian penggunaan teknologi, penggunaan digital yang efektif itu juga bisa digunakan untuk bisa mengelola wisatawan dengan baik. Ini dampak sosial dan lingkungannya, tidak ada lagi eksploitasi alam, kesadaran lingkungan tumbuh baik di masyarakat maupun wisatawan. Hampir tidak ada lagi urbanisasi dan perceraian yang dulu banyak di desa kami. Kemudian terangkatnya kearifan lokal dan budaya masyarakat, sebenarnya bermunculan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif baru yang dulu tidak ada di desa kami. Nah, ini display di Griat Coklat. Teman-teman juga misalkan pengen membantu kami, itu kita juga terbuka, mungkin bisa mempraktekkan atau menjalankan ilmu pemasarannya, nanti bisa berkolaborasi. Kemarin pernah ada program dari SMK yang salah satu tugas dari sekolahnya adalah membantu memasarkan dan menjualkan produk UMKM yang ada di Nganggeran. Itu dampaknya cukup besar. Dari sisi penjualan itu kami sangat terbantu, kemudian dari sisi mengenalkan produk itu juga sangat membantu kami, sehingga dari siswa pun mereka juga bisa mendapatkan pengalaman, mendapatkan tambahan uang jajan juga, sehingga saling menguntungkan. Minuman coklat juga menjadi satu minuman khas dan minuman kebanggaan juga. Ketika orang datang ke Nganggeran, mereka akan harus mencicipi dan menikmati produk ini. Kemudian, nah ini ada beberapa OTA, online travel agent, yang berkolaborasi juga. Ada Bagi-Bagi, kemudian ada Travelio, kemudian Traveloka. Tapi di masa pandemi ini semuanya kita cek. Kenapa? Karena masyarakat kami belum siap untuk menerima, belum semua homestay itu siap. Ini homestay yang ada di kami. Nah, pandemi itu berdampak, kami sempat tutup, kemudian kita berupaya untuk komunikasi kepada tamu, termasuk media online kami kita sesuaikan, pengumuman, kemudian ya di akun Google Bisnisku juga disesuaikan, tutup, segala macam. Kemudian ada inovasi untuk membuat virtual tour. Nah, Desa Wisata Nganggeran mungkin salah satu desa wisata yang pertama juga mengawali kegiatan ini. Kami kolaborasi dengan teman-teman dari Bandung. Kemudian awal-awal itu cukup efektif dan diminati. Bahkan ketika virtual tour perdana itu lebih dari 100 orang yang ikut dan bergabung. Kemudian kita juga membuat virtual tour khusus untuk menjual produk lokal di Nganggeran. Jadi virtual tour terkait pengolahan coklat, tapi wisatawan virtualnya mereka tetap bisa mencicipi coklat itu. Jadi coklatnya kita kirimkan ke alamat masing-masing rumah dari wisatawan virtual itu. Ini di masa pandemi kita diapresiasi juga untuk video new normal. Penyelenggaranya adalah Kementerian Dalam Negeri, alhamdulillah menjadi pemenang. Kemudian hadiahnya sebenarnya cukup lumayan, tapi masuknya ke Pemkab waktu itu 1M, itu juga digunakan untuk pengembangan protokol kesehatan di destinasi yang ada di Gunung Kidul. Ini dokumentasi ketika apresiasi CBT ASEAN di Singapura, kemudian ini ASTA di Thailand 2018. Kemudian untuk Best Tourism Village itu karena online, jadi tidak menghadiri ke sana, tapi pengumumannya via online, streaming YouTube, dan kami sangat senang dan ya agak bergetar juga ketika nama Nganggeran itu disebut menjadi salah satu desa wisata terbaik oleh UNWTO. Padahal ejaan kata nama Nganggeran itu tidak mudah. Dulu orang bahkan nulis itu sering salah.
Nah, saat ini juga menjadi satu kebanggaan bagi kita untuk sampai di tahapan ini. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, cerita saya. Semoga bisa memberikan tambahan informasi dan motivasi untuk bisa meningkatkan semangat belajar banyak hal, memberikan manfaat ke orang terdekat, lingkungan, dan orang yang membutuhkan. Dan kita tetap bisa saling bersilaturahmi. Jadi saya punya prinsip pariwisata itu untuk persaudaraan, pariwisata itu untuk pembelajaran secara bersama-sama. Jadi saya bersyukur 80% teman-teman kuliah saya itu pernah saya datangi rumahnya. Jadi ketika saya ada kegiatan di luar Jawa, kemudian ada waktu untuk silaturahmi, saya menyempatkan diri juga untuk tetap menjalin komunikasi dan itu membangun jejaring silaturahmi. Ini kontak saya, ada WA dan beberapa media sosial yang kita kelola. Semoga nanti ke depan ada kolaborasi dan kerjasama yang bisa kita lakukan. Demikian, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan. Saya akhiri dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugeng pemaparannya. Dari pemaparan tersebut kita bisa banyak hal tahu gitu ya Mas Mbak ya, bahwa secara teori itu memang kita kita secara teori itu tidak semua dilakukan, tapi mendasari untuk bisa digunakan. Sebagai contoh, sering saya menyampaikan bahwa kalau kita membuat bisnis, kita harus tahu dengan adanya lingkungan. Lingkungan kita apa yang berkembang. Salah satunya adalah teknologi. Ternyata dengan adanya teknologi tadi sudah disampaikan oleh pembicara bahwa teknologi tersebut mendukung bagaimana berkembangnya satu desa wisata. Jadi pemanfaatan teknologi itu sangat berguna sekali untuk sustainability gitu ya Mas Sugeng ya. Jadi kita harus paham tentang itu. Dan saya kira Mas Sugeng banyak belajar ya semua tentang itu semua gitu ya. Tapi ini menunjukkan bahwa semangat ya selain teknologi adalah saya melihat yang kedua adalah semangat, komitmen berkaitan dengan pengembangan desanya itu sangat kuat sehingga mendorong untuk atau menghasilkan kreasi dan inovasi gitu ya. Panggil Mas Mbak ya. Jadi semangat itulah yang Anda bisa ambil gitu ya. Terus yang ketiga adalah bagaimana potensi satu desa yang tadi kekurangan air dan sebagainya disulap ya. Sulap bukan bin salabin ya, tapi prosesnya yang panjang sehingga bisa ditawarkan ya, terutama kehidupan masyarakatnya. Kalau saya lihat seperti itu, kehidupan sehari-harinya masyarakat itu yang digunakan. Terutama adalah yang saya foto itu adalah naik pick up ya, terbuka itu. Itu saya waktu SMA Mas. Kalau pergi dengan keluarga seperti itu ya, pick up dikasih ini loh atasnya dikasih atas, ya. Terpal ya. Udah kemana-mana dan merasakan sensasi ya. Itu juga diferensiasi gitu ya. Jadi banyak hal yang bisa dipelajari seperti itu. Jadi semoga bisa menginspirasi terutama Mas Sugeng masih muda ya Mas Mbak ya. Jadi Mas Adi sudah dijelaskan Mas pada saat kuliah masih sudah berkecimpung, artinya mahasiswa kita juga bisa ya seperti itu. Terus selanjutnya mungkin langsung aja ya Mas kita berdiskusi. Silakan Mas Mbak yang mau menanyakan lebih lanjut silakan gitu ya. Tapi sebelumnya salah satu yang saya kira ini pelajaran dari Mas Sugeng dan almarhum Pak Doto ya. Yang ini desa wisata itu persaudaraan gitu ya. Jadi saya dengan Pak Doto itu sudah dari 2011 ya. Sampai beliau tidak ada, Mas Sugeng udah mulai kemarin, semoga sampai besok. Dan saya juga teman-teman di desa wisata beberapa daerah itu 1 tahun
Mas baru menjalin. Jadi semoga jejaring ya. Ini wujud ya Mas ya. Jadi Mas Mbak ini yang disampaikan Mas Sugeng itu adalah wujud untuk mengembangkan jejaring tadi. Jadi tidak hanya omong kosong. Oke, selanjutnya Mas Mbak silakan yang mau bertanya bisa raise hand ya. Oke, mungkin satu-satu dulu. Ada Mulyadi, silakan Mul. Oke, suara saya terdengar nggih, Bu? Terdengar. Terdengar, Mas. Halo? Iya, terdengar, Mas. Monggo. Oh, terdengar. Oke, terima kasih, Mas. Jadi gini, Mas. Mungkin kalau semisalkan diibaratkan itu permasalahan, kan kebetulan saya KKN. Nah, kebetulan permasalahannya mungkin sama, Pak, Mas. Disebutkan KKN-nya di mana, Mas? Oh iya, KKN-nya di Dusun Uni, itu juga di Gunung Kidul juga, Mas. Nah, kebetulan untuk skala geografis, demografisnya juga, topografinya mungkin sama, Mas. Jadi geografisnya mungkin lebih ke ranah dekat pantai dan juga batuannya juga batuan kapur. Nah, itu juga jadinya suasana juga panas. Nah, di sana juga masalah utamanya itu juga air, Mas. Jadi kalau misalkan musim kering kayak gini, mereka nggak ada air sama sekali. Sementara dari segi demografinya mereka hampir sama juga, 90-95% mereka adalah petani. Cuma mungkin ada beberapa permasalahan juga di sana sih, Mas. Tapi yang pengen saya kembangkan itu ada salah satu kayak apa ya, Mas? Kayak mungkin bisa disebut desa wisata, tapi bukan desa. Mungkin ranahnya hampir sama kayak ranah kampung gitu. Nah, cuma yang menjual dari itu sendiri itu adalah sisi historikalnya, Mas. Nah, mungkin saya masih kebingungan kalau misalkan nilai jualnya historikal itu seperti apa. Tapi mungkin saya ceritakan dulu latar belakang dari kampung ini sendiri, Mas. Jadi kalau saya itu di Dusun Uni itu ada 4 RT. 2 diantaranya yaitu RT 3 dan juga RT 4 itu dia punya kampung, salah satu kampung historikal itu, kampungnya adalah Kampung Jombor. Di situ ada petilasan, petilasannya sendiri itu ada 2, petilasannya itu adalah orang yang babat apa ya, membuka kampung itu sendiri sama mantunya. Nah, juga ada masjid peninggalan dari Sunan Kalijaga sama Telaga Jombor. Nah, karena mungkin Telaga Jombornya sekarang itu masih ada airnya karena mungkin baru selesai hujan tapi udah mau OTW ke kemarau, sepertinya juga akan habis juga. Nah, sama kalau potensi di kampung RT 1 sama RT 2-nya itu lebih ke RT 3-nya itu ada Goa Langse. Tapi Goa Langse ini sendiri itu wisata religi sih, Mas. Jadi untuk orang-orang tertentu aja, tapi juga dibuka secara umum. Tapi wisatawannya juga nggak gemen-gemen, wisatawannya juga dari Belanda, dari luar negeri juga, tapi untuk religi. Nah, masalah yang pengen saya bawa di sini itu ada beberapa, Mas. Pertama itu adalah masalah UMKM. Mungkin hampir sama juga kulturnya sama kayak punya Mas tadi. Masyarakatnya 90-95% itu petani, cuma mereka itu terbatas di sisi kalau misalkan mereka panen, ya udah mereka panen ke pasar, mereka jual udah. Jadi nggak ada pengolahan lagi, nggak ada produksi lagi, nggak ada nilai-nilai value lagi yang mereka pengen tambahkan di situ. Nah, UMKM-nya di sana cuma satu, Mas, yaitu dari satu dusun itu cuma satu bisa, aja. Mau dipersingkat? Gimana, Bu? Dipersingkat ya, apa yang mau ditanyakan? Oke, jadi UMKM tadi ada satu, itu Kemping, juga masalah Karang Taruna nggak bisa karena Karang Taruna sendiri apa ya, mindsetnya udah kayak jadi pegawai aja daripada mengembangkan desa. Nah, juga mindset tradisional masalah pengolahan tadi. Nah, sama mindset kebetulan secara administrasi geografis dia masuknya di Dusun Uni, cuma secara pengelolaan dia nggak mau mengelola, akhirnya yang mengelola itu Dusun Gapu atau dusun sebelahnya. Nah, jadi gini, Mas, kita kan sebagai mahasiswa KKN pun cuma 1 bulan, itu pun nggak optimal 1 bulan. Jadi cuma 50% offline, 50% online. Tapi dari desa mintanya 50% offline. Nah, kita 100% offline, cuma nggak bisa karena dibentrokkan sama birokrasi kampus. Kalau misalkan kita harus kuliah juga di weekdays, jadinya kita kebingungan. Di desa mintanya 100% offline, dari birokrasi nggak bisa karena kita harus kuliah di weekdays. Nah, jadinya kalau misalkan di paling cuma berkisar cuma berapa ya, 8-10 hari. Nah, itu sebagai mahasiswa kita bisa melakukan apa untuk 8-10 hari itu aja, Mas?
Nah, itu mungkin sih Bu pertanyaan dari saya. Terima kasih Bu Eni, terima kasih Terima Mas. kasih, panjang sekali. Terima kasih. Semoga bisa membuat Mulyadi paham nantinya. Monggo Mas. Masih di mix-nya Mas. Oke, Mas Mulyadi, terima kasih. Ini saya catat pertanyaannya. Dusun Wuni itu di Giri Subo bukan, Mas? Bukan Mas, di Giri Cahyo Mas. Giri Cahyo ya? Iya. Oke. Jadi memang kalau sebagian besar kawasan Gunung Kidul yang sisi pantai, itu tantangan, maksudnya yang ke arah pantai itu tantangan terbesarnya adalah terkait air ya, walaupun potensi di bawah tanah itu ada sungai bawah tanah, dan itu sebenarnya kalau dikelola itu bisa cukup untuk mencukupi masyarakat di satu kabupaten, satu Gunung Kidul. Dulu pernah, tapi yang ada di Bribin itu, tapi yaitu terkendala teknis di alat. Bahkan setahu saya itu dulu pernah dibantu juga dari luar negeri, dari Jerman, kemudian tapi belum optimal. Nah, saya tidak akan secara detail di situ, tapi saya ingin mencoba memberikan satu sudut pandang yang ketika tadi disampaikan ingin pengembangan wisata, tapi tidak secara eksplisit mungkin di desa wisata, tapi bagian kecil di sana. Jadi kalau kita boleh memberikan pilihan, itu sebenarnya untuk pengembangan pariwisata itu ada dua ketika di desa, desa wisata atau wisata desa. Ini dua hal yang berbeda. Ketika desa wisata itu harus ada interaksi aktif antara masyarakat dan wisatawan. Itu pembedanya. Kalau wisata desa ya yang penting ada objek atau daya tarik saja di desa itu. Sebenarnya Nganggeran itu sudah sangat gampang menjadi wisata desa. Dia hanya datang, naik gunung, pulang. Jadi intinya ada daya tarik, apakah itu objek wisata, apakah itu sesuatu yang ada di desa itu, katakanlah tadi ada makam atau petilasan atau gua, itu bisa. Nah, syarat kedua ketika ingin pengembangan desa wisata itu harus ada homestay, fasilitas akomodasi untuk menginap wisatawan sehingga lama tinggalnya lebih lama, kemudian ada interaksi dengan masyarakat sehingga belajar budaya, kemudian kearifan lokal dan lain-lain. Nah, ketika tadi yang dibidik adalah ke yang sifatnya historikal, itu mungkin segmennya akan khusus. Jadi kita tidak bisa mendesain untuk segmen wisatawan secara umum. Teman-teman ibarat membidik, itu segmen pasarnya adalah komunitas atau kelompok-kelompok yang dia tertarik ke yang sifatnya ke kegiatan yang teman-teman kelola. Jadi kita tidak bisa juga terlalu umum. Pengalaman kami itu cukup efektif ketika kita bisa masuk ke komunitas. Apakah itu komunitas pecinta makam atau komunitas pecinta klenik, nah itu mungkin bisa dibidik. Jadi hal-hal yang sifatnya religi atau yang tertarik ke istilahnya hal-hal yang seperti itu bisa dibidik. Kemudian terkait UMKM, itu memang tantangan terbesar kita, UMKM atau masyarakat kita itu ketika dilatih membuat produk itu dia bisa. Tapi untuk menjual itu kurang pede atau dia tidak dekat dengan kondisi itu. Sama di Nganggeran pun kami juga tidak bisa memaksa dalam tanda petik masyarakat kami UMKM yang didominasi oleh ibu-ibu dan yang sudah senior atau sepuh, itu untuk teknik penjualan dan pemasarannya itu sulit. Makanya yang mengambil peran itu adalah generasi kita. Generasi anak-anak muda yang dia dekat dengan teknologi. Dia yang bisa membuat konten. Jadi kalau saya mengutip istilahnya dari Pak Bi, salah satu pakar branding, saat ini membuat produk dan membuat konten itu sangat pentingnya. Ketika dia hanya bisa membuat produk, tidak bisa membuat konten dan mengenalkan keluar, itu tidak akan pernah laku produknya. Tapi ketika dia hanya bisa membuat konten tapi tidak punya produk, itu dia juga nggak bisa jualan. Sehingga harus ketemu antara konten kreator dengan
pemilik produk. Nah itu sebenarnya teman-teman pemuda atau teman-teman mahasiswa yang sedang KKN atau kuliah bisa mengambil peran itu. Hal kecil yang kita lakukan tapi bisa memberikan dampak besar yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian yaitu mindset di teman-teman Karang Taruna masih ingin menjadi pegawai itu mungkin sama ya hampir di semua daerah. Makanya kami mencoba mengenalkan yang namanya sociopreneur atau kewirausahaan sosial itu menjadi satu opsi. Bahkan saya pun dulu juga nggak tahu kuliah, karena dulu saya tidak punya perencanaan kuliah, milih teknik industri pun juga tidak terencana, tapi saya bersyukur dan mencoba menata hati ya, atau menata diri bahwa sesuatu yang sudah kita pilih, sesuatu yang sudah kita ambil, itu harus dituntaskan. Jadi dulu itu saya sempat galau itu 3 semester. Masuk kuliah itu merasa saya salah memilih jurusan. Saya salah memilih kampus, saya salah memilih menentukan jalan itu. Tapi karena itu adalah pilihan, saya akan mencoba menata diri bahwa tidak semua pemuda, tidak semua orang di desa saya berkesempatan untuk belajar sampai di kuliah. Kemudian ya udah minimal ada satu hal bentuk komitmen untuk pertanggungjawaban ke orang tua, kemudian memberikan manfaat ke orang lain, orang terdekat kita. Nah itu ditekuni dan yaitu mempelajari sesuatu yang dibutuhkan itu akan lebih mudah. Dulu di kampus saya itu tidak diajari bagaimana cara membuat web, bagaimana cara apa istilahnya teknik seni komunikasi, seni lobby. Nah, tapi ketika terjun dan mempraktekkan itu bisa terasah sebenarnya. Kemudian untuk efektivitas kegiatan KKN yang di masa pandemi, apalagi itu adalah dibatasi, itu menurut saya ya teman-teman harus bisa mencetak lokal champion atau orang yang bisa dituang idenya ke mereka sehingga yang menjalankan pemuda lokal atau masyarakat lokal yang ada di sana. Teman-teman ibaratnya terbatas waktunya, tapi ketika bisa dituang ke mereka, kemudian ya tinggal memantau, mengontrol, dan mendukung saja. Karena ya 1 bulan itu waktu yang singkat. Mungkin belum kenal atau belum dikenal orang untuk bisa mengikuti program kita sudah selesai. Demikian Mas Mulyadi, semoga bisa menjawab. Gimana, Mol? Semoga sudah tercerahkan. Oke, terima kasih Bu. Tapi sebenarnya ada permasalahan-permasalahan kompleks lainnya juga sih Mas. Nanti kalau misalkan memang ada waktu, boleh sharing sama Masnya juga aja. Boleh, nanti bisa udah setengah 12 juga, nanti kepanjangan. Oke, terima kasih ya Mas. Terima kasih Bu Eni. Sama-sama. Oke. Selanjutnya silakan siapa yang mau bertanya bisa lewat chat maupun raise hand ya. Karena Anda bisa tahu bahwa untuk penjualan ya, maksudnya berkaitan memproduksi jasa itu berbeda-beda, dan yang desa wisata itu sangat kompleks karena menyangkut komunitas masyarakat ya, community. Jadi community yang punya pengetahuan, keterampilan yang berbeda-beda, pengalaman berbeda-beda, tapi bagaimana menyatukan gitu. Ya, itu harusnya Anda juga bertanya gitu ya, seperti apa yang dilakukan oleh Mas Sugeng ya. Seperti tadi yang disampaikan Timur, sebenarnya masalah itu juga krusial ya, komitmen gitu. Oke, selanjutnya silakan Mas Mbak, kok pada anteng ya, silakan bertanya, bisa raise hand atau lewat chat silakan. Oke, Senopati silakan. Baik Bu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Mungkin selamat siang Pak Sugeng. Mungkin bertanya singkat aja. Salah satu program dari pemerintah itu kan menciptakan wisata halal atau halal tourism ya. Nah, mungkin dari desa wisata Ngelanggeran itu apa aja sih upayanya untuk mendukung program tersebut? Mungkin itu aja Pak Sugeng. Terima kasih banyak. Oke, matur suwun Mas Senopati. Jadi ada satu program dari pemerintah, ada yang nyebutnya halal tourism, ada yang friendly tourism. Prinsipnya programnya adalah meningkatkan kualitas dan pelayanan di daya tarik wisata.
makanannya hygiene, kemudian ketika dia ada fasilitas untuk kegiatan ibadah segala macam. Nah, itu menjadi satu konsep yang bagus, walaupun secara umum di Indonesia itu juga masih menjadi satu hal yang didiskusikan. Ada yang mendukung, ada yang merasa kurang sesuai. Tapi bagi kami di Desa Wisata Ngelanggeran, kami sangat terbuka dan bisa mendukung program-program yang sifatnya adalah untuk peningkatan dan memberikan jaminan, sehingga dalam proses pengembangannya pun juga bisa optimal. Terus terang secara detail itu kita belum bisa menerapkan secara, karena itu ada panduannya. Nanti juga ada yang tim ataupun pihak yang akan memberikan apa istilahnya ya, melihat secara langsung kemudian mengaudit atau memastikan kira-kira seperti itu. Tapi secara konsep dan prinsip kami mendukung untuk proses pengembangannya. Demikian, semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Sugeng. Jadi pada tahun berkaitan ini, berkaitan dengan halal tourism, tahun 2019 saya penelitian juga dengan almarhum Mak Broto itu ya. Tapi untuk desa wisata di Sleman gitu ya. Jadi kita tidak berani menggunakan halal karena zaman itu kalau nggak salah ada pro kontra dengan itu yang Bali itu loh. Jadi kita menggunakan lebih cenderung menggunakan friendly, dan memang kenyataannya keseharian itu sudah halal ya. Jadi dari pemotongan ayam, dari di desa wisata tidak ada minuman ya, tidak menjual minuman, terus juga berkaitan dengan tempat ibadah juga disediakan dan macam-macam sudah. Cuman waktu itu Bu Dinas ya, yang sekarang sudah berganti, beliau memang belum berani untuk mempublikasikan karena memang belum ada istilah aturan atau sertifikasi ya yang jelas gitu. Jadi belum berani. Tapi mungkin berkembangnya waktu, tadi sudah Mas Sugeng mengatakan ada ada panduan ya. Ya siapa tahu besok sudah bertambah lagi adanya sertifikasi itu sehingga berani mencantumkan di desa wisata itu friendly gitu ya, seperti itu. Yang lain silahkan Mas Mbak. Banyak hal yang bisa ditanyakan. Elan silahkan. Baik Bu Eni, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Pak Sugeng. Saya Elan Irfan, izin bertanya. Mungkin saya ingin bertanya, tadi kan tahapan untuk menjadikan desa wisata Ngelanggeran yang seperti ini tuh dari awalnya itu melihat dari potensi dan bagaimana SDM yang ada di Ngelanggeran itu bisa bergerak untuk menjadikan Ngelanggeran itu seperti saat ini. Nah, saya mungkin memiliki kasus yang seperti itu, Pak. Jadi asal saya dari Tasikmalaya, saya melihat adanya potensi buat sebuah destinasi wisata di desa saya sendiri. Namun sampai saat ini tidak ada destinasi wisata yang dapat yang berkembang di situ dan belum ada satupun gitu. Padahal di dalamnya itu ada banyak banget potensi untuk dijadikan destinasi wisata seperti adanya danau yang belum terjamah banyak orang dan air terjun dan banyak ekowisata yang dapat dikembangkan. Nah, yang jadi masalahnya itu kesadaran SDM-nya itu tidak ingin untuk melakukan sebuah pengembangan untuk wisata karena orang-orang atau SDM yang ada di situ itu didominasi cuman petani-petani gitu. Nah, pertanyaan saya ini dengan adanya potensi seperti itu yang harus dikejar oleh orang yang melihat adanya sebuah potensi itu, apakah SDM-nya yang harus dikembangkan atau pemerintah yang harus dikejar atau apa gitu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Mas Elan mencoba menanggapi. Ini menarik ya pertanyaannya. Yang pertama, di daerahnya, di lokasi Tasikmalaya itu sebenarnya ada potensi dan itu bisa dikembangkan. Cuma tantangannya adalah mungkin masyarakatnya belum tergerak atau bahkan
cenderung tidak ada keinginan untuk bisa mengembangkan. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, tahapan pertama itu adalah menyadari dan mengenali potensi. Itu tahapan yang tidak mudah. Kenapa? Karena sesuatu yang setiap saat dilihat itu kadang tidak menarik, atau kadang biasa-biasa saja, atau kadang tidak dianggap memiliki sebuah makna. Sama, Gunung Api Purbang Langgeran itu sudah ada sejak 60 juta tahun yang lalu. Tapi memiliki nilai ekonomi dan mulai dikembangkan intens itu ketika tahun 2007. Nah, sebelumnya ya hanya biasa saja. Jadi menurut saya yang pertama itu adalah membangun kesadaran bersama. Jadi untuk melakukan pergerakan itu tahapan pertama adalah membuka kesadarannya. Kesadaran terkait katakanlah skala 0 sampai 10 itu kita sampaikan. Kita itu saat ini di posisi angka berapa? Katakanlah masih di angka 0, kemudian mau bergerak di angka 10. Jadi kemudian ketika sudah sadar, itu dikasih tahu, ibaratnya untuk bergerak ke angka 10, itu caranya seperti apa. Nah, ini adalah pengkapasitasan. Peningkatan kapasitas SDM, apakah dengan pelatihan atau studi banding, intinya dikasih caranya. Setelah tahu caranya, tahu ilmunya, itu mereka akan berjalan. Kemudian setelah ada pengkapasitasan, itu adalah pendayaan. Ketika sudah bisa melakukan pergerakan, kemudian mendapatkan manfaat atau nilai dari kegiatan yang dilakukan, itu mereka akan berdaya. Jadi tanpa disuruh dan didorong pun mereka akan jalan sendiri. Jadi kesadaran itu menjadi penting. Yang kedua itu adalah membangun mimpi bersama. Jadi yang namanya di desa kan sangat heterogen, campur aduk lah istilahnya. Kalau orang Jawa itu nyebutnya kayak gudangan, gadu-gadu lah. Kalau mungkin teman-teman dari luar Jawa itu gadu-gadu itu ya sama, di desa itu campur aduk. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang anak kecil, ada yang besar, ada yang pinter, ada yang keminter, ada yang manut, ada yang ngeyel. Nah itu jadi satu. Jadi itu harus diharmonisasikan. Jadi ibarat pemain musik itu ada orang yang memberi aba-aba dan ya harmonisasi dari satu elemen yang ada di desa itu. Jadi itu harus dilakukan. Kemudian yang ketiga yang menurut saya juga menjadi penting itu adalah meyakinkan bahwa pengembangan pariwisata itu memberikan nilai tambah kepada masyarakat. Tidak akan merubah pekerjaan mereka sebagai petani. Tapi dengan pariwisata, pertanian mereka bisa meningkat, kemudian pendapatan mereka bisa bertambah, lingkungannya semakin tertata. Nah, ini memang butuh proses, tidak bisa sekali ngajak kemudian semuanya mengikuti, tapi bisa dengan membuat role model atau contoh. Jadi kadang masyarakat desa itu ketika ada contoh, jadi kemudian yang lain akan mengikuti. Jadi itu yang bisa kita sampaikan, Mas Elan. Paling mudah membuka kesadaran itu adalah mengajak mereka keluar dari kebiasaan. Jadi kalau istilah kata dalam tempurung itu sebenarnya ada. Ketika kita terlalu sempit pandangannya, tidak pernah melihat keluar, itu ya kadang kita merasa kalau ngerekoso lah istilahnya apa ya, susah, itu yang merasa paling susah sendiri. Tapi ketika katakanlah merasa hebat atau baik, ya akan merasa hebat atau paling baik sendiri. Padahal ketika kita bisa melihat keluar, itu akan terbuka. Kita akan semakin termotivasi untuk bisa lebih baik karena ada yang lebih baik, atau akan merasa bersyukur ketika melihat masih ada yang berada di bawah kita. Nah, itu adalah cara bisa untuk membuka wawasan dari masyarakat. Kalau orang zaman atau anak-anak sekarang itu nyebutnya ya suruh piknik, jadi tidak hanya di rumah saja, atau ibarat minum kopi itu yang pahit, kemudian gulanya atau mainnya itu yang agak jauh. Jadi istilah itu sebenarnya secara ketika dipahami itu ada benarnya juga. Demikian Mas Elan. Gimana Elan, sudah paham ya?
Baik, terima kasih Pak Bu. Jadi Kak, ini seperti saya sering sampaikan ke kelas Mas, jangan seperti kata dalam tempurung atau seperti kuda itu loh yang ditutup gitu ya. Betul Bu. Ya. Dengan adanya kuliah Kacamata kamu kuda. iya, dengan kuliah gini kan bisa memberi wawasan di luar sana seperti apa. Oke, untuk yang tadi yang menarik yang masuk ke pertama kesadaran ya. Saya pernah membaca cerita Mas Sugeng berkaitan dengan elan tadi. Jadi karena sudah dianggap biasa ya, tempat itu sudah biasa ya gitu, nggak ada yang menarik gitu. Ada seseorang yang dia warga situ, tapi saya lupa daerah mana ya. Dia kuliah di kota. Jadi dia foto selfie karena sudah zamannya selfie. Dia selfie di tempat-tempat desa dia yang biasa, menurut dia biasa. Tapi pada saat diupload banyak komentar. Di mana ini, di mana ditanyakan. Kok bagus ya? Baru menyadari bahwa tempatnya tuh bagus gitu. Jadi yang menyadarkan orang dan akhirnya banyak yang datang gitu ya. Walaupun belum terbentuk. Setelah banyak datang, warganya sadar bahwa memang tempatnya menarik, baru dibikin tadi. Tapi mungkin Elan bisa seperti itu ya. Pada saat Elan pulang, foto selfie aja gitu ya, seperti itu. Oke, Mas, ini ada dari Pak Basuki Singowijoyo ya. Saya bersama perangkat desa pernah berkunjung di Merapi Purba dalam rangka wisata sekaligus studi pengelolaan desa wisata. Namun belum bisa ketemu berbincang tentang pengelolaan desa wisata di Ngelanggeran. Saya berharap nanti bisa sharing dengan Mas Sugeng. Monggo Pak Basuki, silahkan open mic untuk bisa menyampaikan atau mungkin bertanya di sesi ini. Silahkan Pak Basuki. Halo Pak Basuki, ada kah? Ada ini. Ya, terima kasih Bu Eni. Ya, ini bergabung dengan Ibu Eni ya, yang dalam rangka kuliah tamu. Ya, nggak apa-apa Pak, monggo. Oke, iya. Ya pernah kami berkunjung ke Ngelanggeran ya bersama perangkat desa dan juga Pak Darwis yang di mana di desa kami ini sedang memulai untuk mencanangkan mengelola desa wisata gitu. Tetapi ya kita masih mencari mana-mana desanya mana? Desanya di Desa Duren, Tugu, Trenggalek, Jawa Timur. Di Jawa Timur. Jadi ya saya memang sudah lama tertarik dengan Ngelanggeran ini, apa yang menjadi daya pikat untuk Ngelanggeran yang ternyata menjadi desa wisata terbaik dunia ya malah. Ini ya untuk itu saya sangat tertarik. Ini ada Mas Sugeng Handoko yang merupakan pengelola desa wisata Ngelanggeran. Jadi nanti suatu saat mengharapkan bisa bertemu, sharing dan juga berstudi untuk bisa mendapatkan pengalaman pengelolaan Ngelanggeran itu yang sehingga menjadi viral dan ngetop yang seperti sekarang ini, Bu Eni. Begitu. Ya, dari apa yang dipaparkan oleh Mas Sugeng Sugeng Handoko tadi sangat bisa dipahami, bisa dimengerti bagaimana prosesnya, bagaimana kendalanya, dan juga bagaimana harus mengharmonisasi di tengah masyarakat yang heterogen ini yang sangat perlu, karena bagaimanapun untuk sekaligus sangat sulit untuk bisa mewujudkan apa yang kita harapkan seperti itu. Bagaimanapun harus membuat percaya, meyakinkan masyarakat, tidak harus mengubah pekerjaannya, tetapi harus menambahkan nilai tambah apa yang menjadi pekerjaan yang sudah ada, dan juga yang berbeda-beda dari persepsi di tengah masyarakat mengenai apa yang kita canangkan, itu memang sangat sulit. Dan yang disampaikan oleh Mas Sugeng tadi mengharmonisasi dari perbedaan yang ada, apalagi dari beda usia, beda pekerjaan dan sebagainya, ini yang sangat ya penting untuk bisa dilakukan. Lebih jauh nanti kami berharap bisa
lebih detail untuk bagaimana mengharmonisasi, bagaimana proses dari waktu ke waktu sehingga terwujud dari hingga sekarang ini yang sudah menjadi desa wisata yang sangat viral di Langgeran. Ya memang modalnya berbeda, sangat berbeda. Jadi modal dasarnya di Langgeran memang sudah sudah kehendak Tuhan. Ada sebuah gunung Merapi Purba yang sudah berumur jutaan tahun silam, sehingga yang sebelumnya tidak bernilai sekarang menjadi sangat bernilai dan viral. Lah ini yang perlu kita gali. Dan juga yang disampaikan oleh Bu Eni tadi, seorang atau mahasiswa atau pokoknya yang keluar desa begitu pulang selfie di daerahnya yang tidak dianggap menarik, dianggap biasa saja, tapi akhirnya tidak disadari bahwa itu sesuatu yang menarik bagi orang lain, dan itu akhirnya bisa dimulai untuk mengelola tempat-tempat tersebut. Jadi keterluan sekali Bu Eni sama Mas Sugeng, paparannya memang sangat masuk akal, sangat realistis, dan problematikanya juga sangat realistis, sehingga nanti perkembangan selanjutnya kami bisa sharing untuk pengelolaan dan penanganannya sehingga bisa terwujud sampai sekarang ini. Terima kasih Pak Basuki atas keikutsertaannya. Mas Mbak, masih adakah yang bertanya? Silakan, masih ada satu kesempatan. Matur nuwun, ngaten Termin Beni. Monggo Pak Basuki. Mungkin sekilas nih menanggapi Pak Basuki, sebenarnya beberapa waktu yang lalu Pak Bupati Trenggalek ya kalau nggak salah bersama rombongan itu juga datang juga ke Langgeran, kemudian komitmennya juga sangat tinggi, tapi kebetulan waktu itu saya tidak bisa bertemu langsung dengan rombongan karena ada kegiatan lain yang di luar Langgeran, dan diskusi dan ketemu juga dengan teman-teman. Dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah ekosistem pengembangan pariwisata itu saat ini sudah sangat cukup baik, sudah kondusif dari pemerintah, dari pihak-pihak terkait, bahkan dari akademisi dan NGO ataupun komunitas lain itu sangat mendukung. Bahkan kalau di Jawa Timur itu ada teman-teman EJEF, Mas Agus dan tim itu juga turut aktif dalam mendorong pengembangan desa wisata berbasis ekowisata. Itu menurut saya juga nanti bareng-bareng bisa berkolaborasi Pak Basuki, dan saya secara pribadi maupun teman-teman secara kelembagaan di Langgeran kita bisa bareng-bareng belajar. Jadi kami juga masih proses belajar karena pengelolaan dan pengembangan desa wisata itu selalu tumbuh. Hari ini baik, belum tentu besok pagi, minggu depan atau bulan depan itu baik. Kenapa? Karena yang dikelola adalah masyarakat, yang dikelola adalah konflik, yang dikelola adalah dinamika yang itu selalu akan bergerak. Demikian Bu Eni, mungkin tambahan dari saya. Terima kasih, menarik sekali. Sebenarnya saya juga menanyakan itu yang ini sama sekaligus ini untuk Pak Basuki ya. Ini Mas, kendalanya di awal itu kan tadi komitmen ya, seperti yang Elan juga gitu, komitmen dari masyarakat yang berbeda-beda. Mungkin ada satu untuk menutup diskusi kita, apa yang harus dilakukan? Mungkin pengalaman dari Mas Sugeng dari awal itu kan komitmennya belum terbentuk. Terus apa yang harus dilakukan sehingga bisa membentuk komitmen sehingga harmonisasi itu bisa terjadi? Mungkin itu Mas pertanyaan dari saya. Jadi, ada beberapa hal yang sebenarnya kita lakukan ya Bu untuk membangun komitmen. Yang pertama, awal-awal dulu yang kami coba lakukan itu adalah menciptakan musuh bersama. Jadi dalam satu desa yang sangat beragam dan beda-beda, itu kalau musuhnya sama itu insya Allah akan bergabung. Nah waktu itu yang menjadi musuh bersama kami adalah lingkungan. Yang menjadi musuh bersama kami itu adalah keberadaan air. Jadi ketika kami punya program untuk menghadirkan air di desa, itu mendapatkan dukungan. Salah satunya adalah kegiatan konservasi. Waktu itu kami masih di Karang Taruna, kegiatan untuk menjaga kawasan gunung, menanami, kemudian merawat. Nah itu menjadi satu pintu kami bisa masuk ke
semua elemen yang ada di masyarakat. Nah, setelah karena mimpi pengembangan pariwisata itu tidak muncul sejak awal. Jadi kami dulu itu tidak punya keinginan atau gagasan untuk menjadi tempat wisata, tapi keinginan untuk menghijaukan kawasan, kemudian ada air biar Ngelanggeran itu tidak sulit air, kemudian sawah itu bisa panen lebih dari 1 kali. Jadi sesederhana itu. Nah, dinamikanya berkembang semakin apa istilahnya melebar untuk bisa inovasi dan ternyata dengan menjaga lingkungan itu ada manfaat yang kita dapatkan. Kondisi alamnya semakin baik, semakin nyaman, semakin sejuk sehingga banyak orang yang tertarik untuk datang. Yang pertama itu, yang kedua itu adalah yang coba kami lakukan itu dengan melakukan komunikasi yang intens, yang rutin. Jadi kami itu menciptakan forum interaksi pertemuan rutin. Kami punya di pengelola itu seminggu sekali, kemudian yang lebih besar itu selapanan. Jadi per 35 hari sekali, setiap malam Selasa Kliwon. Jadi ketika orang itu sering berada dalam satu ruang, satu waktu dan satu tempat yang sama, itu frekuensinya akan lebih mudah untuk bisa sama atau nyambung. Beda ketika orang tahu kepethuk, salah pahamnya itu tingkatnya akan lebih tinggi. Nah, itu yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga, kami itu menjadikan satu pemuda sebagai satu virus perubahan dalam satu rumah tangga. Jadi kalau yang ngajak itu anaknya, itu biasanya orang tuanya itu ngikuti. Ya minimal ketika tidak mengikuti itu tidak melarang, ketika itu hal yang positif. Jadi kami menjadikan satu pemuda itu untuk mempengaruhi, kemudian menghembuskan isu untuk pengembangan pariwisata, sehingga ketika ada pertemuan yang besar, itu isu itu sudah setengah matang. Jadi ketika pertemuan besar itu tinggal mematangkan saja. Kemudian yang terakhir yang coba kami lakukan itu adalah memegang amanah. Jadi apa yang diberikan kepercayaan ke kami itu coba kita optimalkan. Sehingga ada kepercayaan. Ketika ada kepercayaan, itu ada dukungan. Nah, ini memang harus dirawat, harus dijaga, kemudian ya sebisa mungkin memberikan manfaat. Manfaat itu tidak harus ekonomi, tapi peluang, kemudian jaringan, kemudian kesempatan itu juga menjadi satu manfaat yang bisa didapatkan. Demikian Bu Eni, semoga bisa menjawab, dan teman-teman semua nanti kita tetap bisa saling terkoneksi, kita bisa diskusi lebih detail ketika ada hal-hal yang ingin ditanyakan kembali. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sugeng atas pemaparan materi, pengalaman gitu ya, dan juga kesempatan untuk jejaring yang di masa akan datang. Jadi Mas Mbak, Anda bisa tahu bahwa saya hanya yang terakhir saja bahwa kita mengawali itu juga mengalami kesulitan. Kita mempertahankan itu juga mengalami kesulitan. Tapi semua bisa diatasi dengan komitmen, dengan semangat never give up gitu ya. Itu bisa berjalan dengan baik. Karena tadi yang disampaikan di akhir dari Mas Sugeng itu bahwa untuk menciptakan komitmen susah, tapi bisa dilewati dengan berbagai macam cara ya. Jadi masing-masing punya feel sendiri-sendiri untuk mengolaborasi gitu ya, seperti itu. Jadi Mas Mbak jangan takut untuk jika ketemu kesulitan, tapi jadikan diubah menjadi tantangan ya, seperti itu. Semoga virus-virus bagus dari Mas Sugeng ya, yang muda, kreatif gitu ya, semangat belajarnya tinggi bisa menular ke semuanya, termasuk ke saya gitu ya, seperti itu. Sekali lagi terima kasih Mas Sugeng atas kesempatannya, kesediaannya, share ilmunya semuanya. Terima kasih Pak Basuki dan Mas Mbak semua yang hadir, Bapak Ibu dosen juga semualah yang hadir di sini. Saya terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk kami. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Sampun nyun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC.
Mbak Ririn. Baik. Iya, baik, terima kasih Bu Eni. Sangat menginspiratif sekali ya penyampaian materi dari Bapak Sugeng Handoko. Terima kasih Pak atas sharingnya tadi. Dan semoga kita dapat memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki di desa sekitar kita secara optimal. Apalagi di era sekarang ini peluang sangat banyak, di mana banyak teknologi sudah berkembang pesat, informasi dengan tersebar cepat. Dan tinggal bagaimana kita dapat memanfaatkan peluang-peluang dengan dikolaborasikan dengan potensi-potensi tersebut. Alhamdulillah tidak terasa ya, kita telah tiba di penghujung acara. Demikian acara kuliah dosen tamu dengan tema Tourism Industry, Building a Sustainable Future for Tourism Village yang telah selesai kita laksanakan. Saya selaku MC, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan selama acara berlangsung. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk peserta sudah dapat meninggalkan room Zoom ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima semua. kasih semuanya, Bu Eni dan teman-teman semua. Saya izin pamit, Matur suwun. Mas Sugeng ada Bu Ursula kalau nggak salah dari Papua. Oh, nggih. Selamat siang Bu Ursula. Terima kasih. Dari Dinas Pariwisata Papua kalau nggak salah. Nggih, matur Terima suwun. kasih semuanya pamit. Izin nggih Mas Sugeng yang pamit. Nggih, Terima matur kasih suwun, Bu. semua. Nggih. Terima kasih Mbak Nitya ya. Baik Bu.